Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Farhanisi, mahasiswa PAI dengan konsentrasi Al-Quran Hadis angkatan 2017. Baiklah, kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah dengan menggunakan metode make a match. Adapun metode make a match itu sendiri yaitu metode mencocokkan gambar, kata, pertanyaan maupun jawaban. Dalam metode make a match ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu siswa dituntut aktif sehingga berdemonstrasi dalam metode ini, dan adanya unsur permainan sehingga membuat siswa semangat dalam belajar. Adapun kelemahannya dalam metode ini, guru akan lebih kewalahan dalam mengelola kelas karena akan adanya unsur keributan ataupun kerusuhan dalam kelas. Mungkin sekian untuk penjelasan metode make a match. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan video pembelajaran menggunakan metode make a match itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan video berikutnya. Assalamualaikum. Makan semuanya? Baik. Udah makan? Udah mandi? Udah. Tahu hari ini pelajaran apa? Sudah tahu. Pelajaran Al-Quran Hadis. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai huruf mat dalam pertemuan minggu lalu. Hari ini kita akan belajar mengenai ayat tentang fenomena alam. Baiklah, setelah kalian baca terjemah perkata dari Quran Surah Al-Qari'ah, Ibu ada games ini ada ayat Al-Quran, potongan ayat Al-Quran dari Quran Surah Al-Qari'ah dan terjemah perkata Quran Surah Al-Qari'ah. Dalam games ini, Ibu akan bagi kalian dua kelompok, yang mana kelompok pertama akan mendapatkan potongan ayat Quran Surah Al-Qari'ah dan yang kelompok kedua mendapatkan terjemahan dari potongan Quran Surah Al-Qari'ah. Adapun peraturannya dalam permainan ini, dua kartu ini akan Ibu letakkan di meja kalian dan kalian akan berlomba-lomba menempelkan kartu ini. Oke, baiklah, Ibu akan bagi. Yang ini kelompok dari ayat, yang ini terjemahannya. Tiga. Dan Ibu persilakan dulu untuk kelompok satu menempelkan potongan ayatnya. Dalam waktu 5 menit kalian harus menyelesaikan potongan ayatnya di papan tulis ya.
dan di dalamnya ada beberapa kandungan. Akan dibagi beberapa poin dari kandungan Quran Surah Al-Qari'ah. Yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 3. Ya. Kandungan yang pertama, poin pertama dalam kandungan Quran Surah Al-Qari'ah ada pada ayat 1 sampai 3, di mana ayat 1 sampai 3 ini sebagai pemberitahuan, dicatat ya yang mau nyatet, akan adanya hari kiamat. Selanjutnya pada ayat 4 sampai 5 dalam Quran Surah Al-Qari'ah itu menjelaskan bagaimana proses terjadinya hari kiamat. Di sini dijelaskan salah satu proses terjadinya hari kiamat. Yang pertama, manusia akan seperti anai-anai. Anai-anai itu sama kayak kunang-kunang. Tahu kan kunang-kunang? Di sini dibilang kenapa manusia itu seperti kunang-kunang pada hari kiamat? Karena kunang-kunang itu berterbangan tanpa tujuan arah. Begitulah nanti manusia pada hari kiamat. Manusia akan berhamburan, berterbangan yang tidak tahu tujuannya. Setelah di ayat 4 dijelaskan manusia akan seperti anai-anai, di ayat 5 di sini dijelaskan gunung-gunung akan seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Pernah lihat kapuk kalau misalnya dihamburkan pasti akan terbang kemana-mana kan? Begitu nanti pada hari kiamat, gunung-gunung juga akan seperti itu. Yang poin terakhir, yang terakhir pada ayat 6 sampai 7, di sini dijelaskan bagi mereka yang memiliki amal kebaikan yang banyak, hidupnya akan tenang. Jadi nanti kalau kita sering berbuat kebaikan pada masa hidup kita akan tenang. Kenapa dikatakan tenang? Karena insya Allah kita akan masuk surga setelah hari kiamat. Dan yang terakhir pada ayat 8 sampai 11 dijelaskan bagi mereka yang memiliki amal kebaikan yang sedikit, atau bagi mereka yang banyak berbuat kejahatan, mereka akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Dalam Quran Surah Al-Qari'ah ini dijelasin neraka hawiyah itu adalah neraka yang sangat panas. Jadi dalam kandungan Quran Surah Al-Qari'ah ada 4 poin yang bisa kita ambil. Jadi inilah kandungan dari Quran Surah Al-Qari'ah mengenai fenomena alam sesuai dengan judul kita hari ini.
Mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Akan Ibu kasih latihan kalian pada halaman 33. Untuk minggu depan dikumpulkan halamannya. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu dan tetap semangat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum.